Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, yaitu mengenai pemecahan persamaan diferensial biasa atau PDB dengan menggunakan metode deret, di mana metode deret yang kita gunakan di sini adalah metode deret pangkat. Ya. Minggu lalu kita juga sudah membahas tentang persamaan diferensial biasa yang sering disebut dengan persamaan Lesender. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang pemecahan persamaan diferensial Bessel. Persamaan Bessel ini berbentuk persamaan diferensial seperti pada persamaan 1, yaitu X kuadrat Y double aksen ditambah X Y aksen ditambah X kuadrat min P kuadrat kali Y sama dengan 0. Di mana P di sini ya, P itu adalah konstanta dan dalam hal ini tidak perlu bilangan bulat ya. Jadi bilangan pecahan bisa ya. Dan P disebut sebagai orde dari fungsi Bessel Y. Ya. Ingat, ini ada persamaan diferensial. Ya, di sini ada turunan ya, makanya disebut persamaan diferensial. Maka dari itu, dari persamaan diferensial ini kita akan mendapatkan solusi fungsinya, yaitu Y. Nah, untuk persamaan diferensial yang bentuknya seperti pada persamaan 1, maka fungsi fungsi Y yang merupakan solusi dari persamaan 1 sering disebut dengan fungsi Bessel. Ya. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana trik kita menyelesaikan PD Bessel ini. Nah, di sini kita perhatikan ada dua suku pertama, ya, dua suku, ini suku 1, suku 2. Nah, bentuk suku 1 dan suku 2 ini ternyata bisa ditulis dalam bentuk satu suku ini, ya. X kali X Y aksen. Nah, ini X Y aksen ini diturunkan sekali, itu aksen, ya. Maka dari itu, karena bentuk ini memiliki nilai sama dengan dua suku pertama ini, maka bentuk ini bisa menggantikan dua suku ini. Nah, sehingga persamaan 1 bisa ditulis menjadi persamaan 2. Nah, dua suku ini sudah ibu ganti dengan satu suku ini. Nah, langkah selanjutnya, ya, seperti di awal tadi sudah Ibu informasikan bahwa kita akan menyelesaikan PD yang kita sebut PD Bessel ini dengan menggunakan metode deret pangkat, atau di sini untuk Bessel kita sering sebut dengan metode Frobenius. Ya. Nah, metode deret pangkat yang kita pilih memenuhi persamaan PD Bessel 2 ini bentuknya adalah ini. Ya. Y sama dengan sigma AN X pangkat N plus S. Nah, minggu lalu kita sudah membahas PD Lesender, bentuknya seperti ini, dan solusi deret pangkat yang kita ambil ya di awal itu, yang memenuhi PD Lesender itu adalah bentuknya serupa, cuman di sini AN X pangkat N saja. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat ya. Silakan dibuka-buka lagi catatannya. Nah, setelah kita mengasumsikan atau menganggap bahwa fungsi deret ini memenuhi PD Bessel kita, maka seperti langkah yang sudah biasa kita lakukan, kita kembali substitusikan ya fungsi yang kita pilih, fungsi deret yang kita pilih ke PD yang akan kita selesaikan. Ini bentuk deret yang sudah kita pilih. Kemudian karena kita perhatikan dalam PD yang kita punya ini ternyata ada Y aksen atau turunan Y terhadap X satu kali, berarti kita ini bentuk fungsi Y kita turunkan sekali terhadap X dia. Ya. Maka di sini ya, karena ini X, ini pangkatnya turun ke depan. Nah, ini dia. Oke, dan pangkat berikutnya itu tinggal kurangi 1.
Nah, di sini kita sudah punya Y aksen. Nah, ternyata di sini ada kali X. Kita kalikan di sini X. Yang ini kita kalikan dengan X. Ini sama. Nah, yang pangkat X ini kalikan dengan X, berarti di sini N plus S min 1 plus 1. Min 1 plus 1, 0. Sehingga tinggal suku yang ini jadinya. X pangkat N plus S. Nah, bentuk yang ini sudah kita punya. Nah, ternyata bentuk ini diturunkan sekali terhadap X. So, kita akan menurunkan bentuk ini terhadap X. Sama seperti tadi, pangkatnya turun ke depan, berarti ini N plus S kali N plus S, berarti N plus S kuadrat. Dan pangkat ini kurang 1. Jadi kita sudah sampai di sini nih. Kita sampai di sini. Nah, langkah selanjutnya ini ada bentuk ini dikalikan dengan X lagi. Kita kalikan dengan X. Maka dari itu, nah di sini jadi min 1 plus 1, 0. Sehingga tinggal ini dia. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya suku yang ini sudah punya kita ini. Ya. Tinggal substitusi. Ya. Ini kita substitusi dan Y-nya kita ganti dengan deret. Ini. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya kalau di persamaan ini dimasukkan dalam bentuk ini dan ini juga. Ini harus buka kurung nanti ya. Nah, ini tentunya menjadi suatu bentuk persamaan yang cukup panjang. Nah, untuk memudahkan atau supaya tidak bingung dalam penyelesaian tahap selanjutnya, maka persamaan setelah substitusi itu kita tuliskan dalam bentuk tabel. Kita tabelkan ya, sama seperti persamaan lesson minggu lalu kita tabelkan. Nah, ini persamaannya. Adik-adik perhatikan di komponen persamaannya ini 1. Kemudian ini sudah dikalikan ya, buka kurung ya, ini distribusi. Ini dia. Kemudian yang ini. Jadi adik-adik mengelompokkan ya suku 1, suku 2 dan suku 3 yang mana yang mengandung X pangkat S tadi. Ya, kenapa kok bisa X pangkat S muncul? Jangan lupa tadi adik di sini ada di sini nih. Ya. Jadi ada di sini ada S-nya muncul. Nah, jadi di sini ada suku yang mengandung X pangkat S saja. Di sini yang mengandung suku X pangkat S plus 1, X pangkat S plus 2, dan ini yang X pangkat S plus N. Dan ke N. Nah, langkah selanjutnya, untuk memperoleh koefisien-koefisien ini ya, A0, A1, A2, A3, dan seterusnya, maka dengan cara yang sama ya, ini suku ini ditambah suku ini ditambah suku ini sama dengan 0, sama seperti ini persamaan 2 ini bahwa suku ini ya suku ini ditambah suku ini ditambah suku ini sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, kita mulai yang ini dulu ya. S kuadrat A0 dikurangi P kuadrat A0 sama dengan 0. Nah, ini sama ya, A0 kita keluarkan dia. Ya, jadi S kuadrat min P kuadrat kali A0 gitu sebenarnya lengkapnya ini kali A0. Ya, nah karena A0 sama dengan 0, di sini kita pilih tidak sama dengan 0, maaf ya. Jadi di sini A0 tidak sama dengan 0, maka S kuadrat min P kuadrat sama dengan 0. Ya. Untuk S kuadrat min P kuadrat sama dengan 0, maka kita peroleh solusi untuk S-nya, akar-akar yang memenuhi S kuadrat min P kuadrat itu sama dengan bisa plus P, bisa min P. Ya. Nah, kita sudah dapat di sini ya. Ingat di sini kita menentukan bahwa A0 tidak sama dengan 0. Sehingga ini yang sama dengan 0. Ya. Nah, untuk koefisien berikutnya, ya ini dia, yang pada kolom yang ketiga ini, maka ini tambah ini sama dengan 0. Ya. Atau kita sebut koefisiennya dari ini. Ini adalah koefisiennya, ya, sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Nah, ini lebih lengkap tulis ya, ini.
Nah, ini A1-nya sama, A1 kita keluarkan. Nah, tinggal ini min ini. Nih. Nah, di sini karena ini tidak sama dengan 0, maka supaya A1 kali ini sama dengan 0 dan ini sudah tidak sama dengan 0, berarti A1-nya harus 0. Sehingga 0 kali sesuatu yang tidak 0 nilainya 0. Tetapi tidak bisa kita memilih A1-nya 0 saja. Yang ini 0 saja, jadi 0 kali 0 juga 0, enggak. Dalam fisika kalau sudah 0 kalikan 0 itu tidak ada maknanya. Jadi salah satu sama dengan 0 dikalikan dengan sesuatu, maka hasilnya 0. Itu ya. Nah, berikutnya untuk koefisien dari X S plus 2 yang ini ya. Yang ini. Ya. Maka kita akan memperoleh nilai A2 itu dalam suku A0. Ya, Ibu tidak tuliskan panjang, jadi singkatnya seperti itu. Nilai A2 itu nanti sama dengan sekian kali A0 gitu, dalam suku A0 dia. Nah, berikutnya yang suku ke N-nya, ya. Untuk koefisien dari suku X pangkat S plus N, maka diperoleh, ini yang terakhir ya, maka kita peroleh AN sama dengan min AN min 2 N plus S pangkat 2 dikurangi P kuadrat. Nah, di awal sekali di suku pertama, ya di koefisien dari X pangkat S, kita peroleh S itu sama dengan plus P, dan bisa juga S sama dengan min P. Untuk plus P kita tulis P saja. Tapi kalau min P tidak bisa ditulis P saja ya. Dan tanda plus, kalau ini sudah artinya positif. Ya. Nah, ini yang di atas, ini Ibu tuliskan kembali. Ya. Tuliskan kembali, ini di sini. Kemudian setiap S diganti dengan P. Setiap S ini diganti dengan P, sehingga ini menjadi N plus P kuadrat. Ya. Nih, N plus P kuadrat, dan seterusnya. Ini buka kurung, tinggal ini dia. Nah, ini juga, kan ini ada N kuadrat, ini juga ada N-nya, N-nya dikeluarkan, bentuknya seperti ini. Oke. Di sini tadi kita sudah mendapatkan bahwa A1 sama dengan 0. Ya. Jadi pada saat A1 sama dengan 0, ya, maka semua suku A, ya, atau koefisien A yang ganjil, maksudnya A1, A3, A5, dan seterusnya akan nilainya 0. Sedangkan untuk koefisien A yang genap, A2, A4, A6, dan seterusnya, makanya untuk itu N diganti dengan 2N. Ya, N-nya untuk menyatakan suku yang genap, N-nya kita tuliskan 2N. Ya. Kenapa demikian? Supaya nanti dalam penyelesaian berikutnya kita tidak memberikan, oh ini yang ganjil, ini yang genap, supaya tidak seperti itu. Jadi N-nya nanti secara umum berlaku ganjil genap. Bagaimana menuju ke langkah itu? Nah, untuk itu kita definisikan ini di awal sudah, karena ganjilnya semua nilainya 0, dan untuk yang genap, untuk mewakili yang genap ini kita tuliskan 2N dulu untuk yang genap. Maka ini menjadi, ya, ini Ibu panjangnya tidak tulis, di suku yang terakhir saja. Setiap N Ibu ganti dengan 2N. Ya. Karena N ini untuk mewakili yang genap, kita tadi katanya ambil saja 2N namanya. Ya. Jadi setiap N ganti dengan 2N. Ini ganti 2N, ini juga 2N, 2N. Oke. Nah, ini 2 ini sama dikeluarkan. Ya, jadi 2 kali 2 itu ditulis jadi 2 pangkat 2. Nah, ini dengan N plus P. Ya, ini Ibu kasih kode A, karena nanti kita persamaan A, kita pakai nanti selanjutnya. Ya. Nah, bentuk persamaan ini, N plus P seperti ini, ya, untuk menentukan koefisien ini lebih sederhana penulisannya, maka kita menggunakan notasi sekarang fungsi gamma.
fungsi gamma ini simbolnya gamma besar. Nah, dengan menggunakan sifat, salah satu sifat fungsi gamma itu, gamma P plus 1 sama dengan P gamma P untuk beberapa nilai P. Sehingga ya, gamma P plus 2 ini bisa ditulis menjadi gamma P plus 1 plus 1. Kalau di sini gamma P plus 1, keluarnya P gamma P, maka kalau kita punya gamma P plus 1 plus 1, so setiap P di sini kita ganti dengan P plus 1. Jadi ini P plus 1, ini juga P plus 1. Demikian seterusnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya fungsi gamma, karena di awal mata kuliah ini, ya, karena kami tim mengajarnya diisi oleh Pak Anta ya, jadi itu fungsi khusus di sana kalian dapatkan. Nah, di sini kita memakainya. Ya, ini untuk refreshment saja, untuk mengingat kembali bahwa fungsi gamma itu ternyata ini definisi fungsi gamma ya, dia merupakan sebuah integral positif atau integral dengan batas dari 0 sampai hingga batas kanan, di mana P-nya lebih besar 0. Ya. Nah, di sini hubungan fungsi gamma yang kita akan gunakan nanti eksekusi penentuan nilainya itu hubungannya dengan fungsi faktorial ya, di mana ya, gamma P plus 1 ya, jadi P plus 1 kita ganti aja nih definisi gamma, setiap P ganti dengan P plus 1 ya, ini P-nya ganti P plus 1. Ini plus satunya di dalam mestinya ya, P plus 1 min 1 ya, min 1 plus 1 0, sehingga X pangkat P E pangkat min X dx sama dengan P faktorial. Ini adalah ya, ini adalah sama dengan definisi dari fungsi faktorial nih, P faktorial. Sehingga gamma P plus 1 sama dengan P faktorial. Mudah-mudahan fungsi faktorial kalian juga masih ingat. Ya. Nah, karena sudah kita perkenalkan fungsi gamma di sini, maka koefisien-koefisien genapnya dituliskan dalam fungsi gamma. Ya, ini ya, dituliskan dalam fungsi gamma. Ya. Demikian seterusnya. A2, A4, A6 dan seterusnya. Nah, kita di sini kita sudah peroleh koefisien dari masing-masing fungsi deret tadi yang kita ambil sebagai sebuah fungsi yang merupakan solusi dari PD Bessel kita. Ya. Nah, ini sehingga solusi untuk S sama dengan P adalah, karena kita sudah dapatkan A0 sudah dapatkan nilainya, A1 sudah, A2 sudah, A3 sudah dan seterusnya, maka tinggal ini fungsi deret yang kita pilih yang merupakan solusi dari PD Bessel itu tinggal menggantikan A0 kita sudah punya, A1 sudah punya, A2 sudah punya, A3 sudah punya dan seterusnya. Ini maaf, plusnya lebih ya. Dan seterusnya. Nah, tinggal kita ganti. Ya. Ini dia kita substitusi. Nah, ini juga bentuknya kok belum sederhana. Nah, ini diambillah trik lagi. Apa yang dilakukan? Nah, ini bentuk X pangkat P ditulis menjadi nih. Ya, 2 pangkat P, ini X per 2 pangkat P. Nah, ini kalau kalian buka kurung ini sama nilainya sama ini yang biru-biru ini. Oke, gamma 1 plus P ini masih tetap di mana di sini ya. Ibu menambahkan di sini. Ini cuman gamma 1 plus P. Ibu tambahkan di sini gamma 1. Kenapa? Sama saja Ibu menambah ini. Ini karena gamma 1 dan gamma 2 ini juga sama. Ibu tambahkan gamma 2 ini. Karena gamma 1 dan gamma 2 nilainya 1. Jadi Ibu mengalihkan dengan 1 kali ini ya tetap aja ini nilainya. Ini juga demikian.
Ya, jadi suku ini Ibu tambahkan gamma 1 kali ini di bawahnya, yang ini juga gamma 2 kali ini, karena nilainya itu dah gamma 1 dan gamma 2 itu sama dengan 1 nilainya, jadi tidak akan merubah apa-apa, ya tetap nilainya seperti semula. Nah, kemudian untuk ini ya, nah ini 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan gamma 3. Mudah-mudahan kalian masih ingat tadi di sini ya. Jadi kalau 2 faktorial berarti ini P-nya 2, ini 2, berarti 2 tambah 1 jadi sama dengan gamma 3. Maka 2 faktorial Ibu ganti dengan 2 faktorial Ibu ganti dengan gamma 3. Begitu seterusnya, 3 faktorial gamma 4. Yang lain tetap tidak ada Ibu ganti lagi. Ya. Nah, ini sudah Ibu kasih catatan bahwa ini Ibu mengalihkan dengan gamma 1 di sini, gamma 2 di sini, karena nilainya 1 jadi tidak akan mengubah ya, nilai dari masing-masing suku ini. Dan nah, ini di awal saya X pangkat P dituliskan dengan yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, bisalah kita sederhanakan bentuk deret yang fungsi deret yang kita peroleh. Nah, untuk menyederhanakan kembali, nah ini nilai A0 itu kan suatu konstanta tertentu. Nah, kita pilih sekarang bentuknya. Ini bentuknya. Bahwa A0 itu sama dengan 1 per 2 pangkat P gamma 1 plus P. Atau 1 per 2 pangkat P, P faktorial. Ini ya, gamma 1 plus P atau P plus 1 sama dengan P faktorial. Ini ditulis. Jadi A0 itu 1 per 2P P faktorial. Ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya, karena kita sudah memilih A0 itu adalah sama dengan ini, jadi kita ganti substitusi. A0 pada persamaan ini kita ganti dengan 1 per 2P, 2 pangkat P kali P faktorial. Nah, ini kita ganti nih A0-nya. Kan ini A0 sini semua ini sudah suku dalam A0. Ya, jadi semua ini kali A0 seperti itu. Ya. Nah, sehingga kita peroleh sekarang bentuknya menjadi lebih sederhana. Ya. Nah, ini deret ini kita sebut dengan ya fungsi Y yang ini kita sebut dengan fungsi Bessel tadi. Jadi fungsi Y itu solusi nama umumnya tadi. Nah, supaya karena PD-nya kita sebut PD Bessel, maka solusinya disebut fungsinya disebut fungsi Bessel. Simbolnya dia juga punya sendiri, pakai J besar. Ordonya tetap P. Ya. Jadi JP ini variabelnya. Ya. Nah, ini sama dengan tetap. Nah, berikutnya kita tulis bentuk umumnya. Ya. Bentuk umumnya ini kan uraian deretnya, panjangnya, bentuk panjangnya. Nah, ini bentuk umumnya, jadinya seperti ini. JPX, nah, sigma, N mulai dari 0 sampai tak berhingga. Ya, min 1 pangkat N. Jadi, bagaimana ini bentuk umum dari ini? Nah, kita coba. Ya. Kita coba. Nanti membuktikan apakah sama. Tinggal pertama kita jalankan aja ini. Buka sigma ini, mulai dari N0. Nah, ini kita berarti N-nya 0, berarti gamma 1. Setiap N kita ganti dengan 0. Min 1 pangkat 0 ya 1. Bilangan apapun atau apapun dipangkatkan dengan 0 itu nilainya pasti 1. Ya, demikian seterusnya. Sehingga nanti kita peroleh bentuk panjang ini lagi. Seperti itu. Ya. Jadi, fungsi Bessel yang kita punya ini disebut dengan fungsi Bessel jenis pertama orde P. Dan ingat, kita memperoleh fungsi Bessel jenis pertama ini yang kita sebut JP ini itu pada saat kita menggunakan S-nya sama dengan P. Mudah-mudahan masih ingat di awal, S sama dengan P. Ini solusinya. Sedangkan kita punya dua akar-akar yang memenuhi tadi. S sama dengan min P juga. Ya. Nah, untuk S sama dengan min P, ya tinggal kita mengganti P-nya dengan min P. Ya. Ini kita peroleh saat S sama dengan P,
Untuk S sama dengan min P, P-nya kita ganti dengan min P. Jadi semua P diganti dengan min P. Ya, min P. Nah, ini bentuk solusi ini disebut dengan solusi kedua dari fungsi Bessel atau fungsi Bessel jenis kedua. Ordernya sama, order P. Nah, untuk solusi dari persamaan Bessel, ya, untuk solusi dari persamaan Bessel ini adalah merupakan kombinasi atau gabungan dari kedua solusi di atas atau solusi yang kita peroleh dari S sama dengan P yang kita sebut solusi pertama yang menghasilkan fungsi Bessel yang pertama, dan solusi kedua yaitu pada saat S sama dengan min P yang kita sebut dengan fungsi Bessel kedua. Nah, untuk fungsi Bessel kedua ini sering disebut dengan fungsi Newman atau simbolnya N besar. P tetap order fungsi Bessel kita, ya. Atau juga sering disebut dengan fungsi Weber. Kalau kita menyebutnya fungsi Weber pakai Y besar simbolnya. P tetap order, kemudian X variabel. Sehingga solusi dari persamaan Bessel yang kita cari di awal tadi, berupa menuliskan persamaan Besselnya lagi ya, persamaan diferensial Besselnya, ya. Nah, solusi lengkapnya jadinya seperti ini dia. Ini kita peroleh dari solusi yang pertama tadi namanya JP, ya. Dan solusi yang kedua, karena kita sudah memberi nama dia Newman atau Weber, sehingga solusinya solusi pertama ditambah solusi kedua. JP ditambah NP. Nah, kenapa kita mengalihkan dengan suatu konstanta A dan B di sini? Karena di sini kita memperoleh di sini juga banyak suatu hal yang kita asumsikan sehingga konstantanya belum diketahui. Ya, A dan B konstanta belum diketahui dia. Oke, nah bentuk NP atau fungsi Newman dan fungsi Weber ini bentuknya sama, ya. Ini dia bentuknya. Nah, di dalam Newman dan di dalam Weber itu ternyata dia ada fungsi Bessel yang pertama, JP tadi, ya, J min P, ya. Untuk mencari JP dan J min P-nya kalian bisa pakai lagi yang ini, fungsi uraikan ini, ya, ini seperti itu, ya. Nah, dalam fungsi Bessel juga ada hubungan rekursif, ya. Maksudnya nilai berikutnya itu bergantung pada nilai sebelumnya, ya. Untuk apa ada hubungan rekursif? Itu biasanya kalau kita mengetahui nilai sebelumnya, beberapa nilai sebelumnya, maka kita akan bisa menentukan nilai berikutnya, seperti itu. Nah, ini diantaranya ada 15.1 ya, 15.2, 15.3 dan seterusnya. Nah, adik-adik bisa membuktikan apakah benar ya yang ini sisi kiri ini sama dengan sisi kanan. Ya, bagaimana cara membuktikan? Ya, adik-adik tinggal ganti saja. Ini JP kita sudah tahu, yang ini tadi. Nah, ini JP sudah tahu, J min P sudah tahu. Tinggal disubstitusi, masuk sini, ini turunan seperti biasa, D, DX. Jadi yang setiap ada X-nya kita turunkan, bisa turunkan, yang lainnya kita anggap konstanta, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lakukan ini, tentunya akan memberikan hasil ini. Berarti dia terpenuhi persamaan ini, seperti itu. Ya. Bisa dicoba, ambil aja yang paling pendek lah ini, yang pertama ini, dicoba dibuktikan. Ya. Selamat mencoba. Ya. Nah, dalam persoalan yang kita punya, ya, ini fungsi Bessel ini, ya, ini bentuknya dasar ya, seperti ini, 12.1 tadi di awal sekali pada saat kita memperkenalkan. Nah, banyak persamaan diferensial yang dalam penerapannya atau dalam penggunaannya tidak sesuai dengan bentuk yang standar ini. Maksudnya bentuknya tidak sesuai dengan bentuk persamaan Bessel yang di awal, yang basic sekali yang kita perkenalkan. Namun solusinya itu dalam bentuk fungsi Bessel. Ya, walaupun dia tidak exactly sama seperti bentuk standar dari persamaan diferensial Bessel ini, tetapi bentuk solusinya
dalam bentuk fungsi Bessel, jadi ada JP-nya seperti itu ya. Nah, diantaranya PD-PD tersebut, nah salah satunya, nah ini bentuknya ya. Nah, coba kalian bandingkan ini dengan ini ya. Dia mirip tapi ada seperti modifikasi dia. Nah, untuk persamaan ini ya, persamaan PD ini yang mirip dengan PD standar dari Bessel ini, solusinya ternyata ini. Nah, solusi inilah bentuknya serupa. Dia memiliki komponen fungsi Bessel, Z disebut di sini. ZP ini variabelnya. Itu. Nah, ini di mana Z ini itu adalah merupakan, yaitu tadi dia merupakan solusi gabungan antara Bessel pertama dengan Bessel kedua atau Newman, atau beberapa bentuk kombinasi dari Bessel pertama dan Newman ini ya. Dan A, B, C dan P ya, A, B, C dan P itu adalah suatu konstanta, bukan variabel. Yang variabel hanya X, Y dan Z ini adalah nama fungsi ya. Contoh, nah, ada PD Y double aksen plus 9XY sama dengan 0 ya. Nah, persamaan ini adalah sebuah persamaan yang dikenal sebagai the Airy differential equation dalam bidang astronomi dan fisika. Ini banyak digunakan, di mana bentuk dasarnya itu seperti ini ya. X double aksen min XY. Nah, ini bentuk ini ya, bentuk ini serupa dengan bentuk ini. Nah, kalau dia serupa, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau dia serupa dengan bentuk ini, maka berarti PD ini solusinya nanti bentuknya ini. Gitu. Ya. Nah, ini Ibu udah tuliskan kembali. Nah, ini bentuk umumnya, ini bentuk solusinya, ini bentuk PD yang akan kita cari solusinya. Nah, kalau bentuk ini serupa ke bentuk ini atau bisa dibawa ke bentuk ini, maka apa yang kita peroleh? Kita bandingkan saja persamaan PD yang kita mau selesaikan dengan PD umum yang kita punya. Nah, di sini ada Y double aksen, ini ada Y double aksen. Sudah. Oke, tidak masalah. Nah, berikutnya di sini 9XY. Nah, ini berarti persamaan PD yang kita mau selesaikan tidak ada Y aksennya. Berarti supaya Y aksennya 0, berarti ini yang kita pilih sama dengan 0. Kalau ini kan sudah variabel, tidak bisa kita nolkan sembarangan. Jadi ini yang kita buat 0. 1 min 2A sama dengan 0. Kita dapatkan. Oke, 1 min 2A sama dengan 0. Langkah berikutnya, ini Y aksen sudah tidak punya di sini. Nah, yang ada XY. Nah, kita lihat di sini ada suku banyak. Kita buka kurung dulu nih. Yang ini kali yang ini. Ya. Supaya ada XY, berarti kalau ini kali ini kan X. Nah, ini lihat dulu pangkatnya ini kan dikuadratkan lagi ya. Ini berarti C min 1 kali 2. Berarti 2 kali C min 1. Ya. Kali Y. B kuadrat C kuadrat gitu dia. Ya, di depannya B kuadrat C kuadrat X pangkat 2 kali C min 1 kali Y. Nah, sedangkan kita punya di sini persamaan kita 9XY. Y-nya sudah pangkat 1, tapi di sini kita tadi X-nya pangkat 2C min 1. Supaya sama dengan ini berarti 2C min 1 harus sama dengan 1. Dan B kuadrat C kuadrat itu sama dengan 9 koefisiennya. Ya, sehingga ini BC kuadrat sama dengan 9. Sudah, kita cuma punya suku itu, sedangkan ini masih ada bentuk umumnya. Nah, dari sini apa yang kita peroleh? Karena Y per X kuadratnya tidak ada, sehingga supaya dia 0, X per Y kuadratnya, koefisiennya ini yang kita nolkan. Ya, sehingga ini sama dengan 0. Ya, nah dari persamaan ini kita peroleh
dari ini ya, 1 min 2A sama dengan 0. Ya berarti A sama dengan setengah. Ya. A sama dengan setengah. Nah, dari sini 2C min 1 sama dengan 2. Ini kita peroleh nilai C-nya di sini. 2C ini kali 2 pindah ke belakang jadi 3. Maka C-nya sama dengan 3 per 2. Kalau C-nya 3 per 2, supaya mau 9, berarti B-nya adalah 2. Ya, ini 3 per 2. Supaya ini 9. Kan 3 kuadrat 9 ini per 2, berarti B-nya harus 2. Nah, A sudah tahu, C sudah tahu, maka P-nya dapat. Bahwa P itu sama dengan C per A. A per C. A-nya ganti dengan ini, C-nya ganti dengan ini. Jadi sepertiga. Maka dari itu, karena solusinya ini kita sudah dapat, A-nya sudah dapat, P-nya sudah dapat, B-nya dapat, C-nya dapat. Sehingga tinggal ganti. Y sama dengan X pangkat A-nya pangkat setengah, Z-nya P-nya sepertiga, Z sepertiga, 2X pangkat ininya nih ya, B dalam kurung Z-nya ini bukan di bawah ya, di sini dia ya, variabel dia. Maka ini yang benar ya, 2 ya, B-nya itu adalah B-nya 2, B-nya 2, X pangkat C-nya adalah 3 per 2, C 3 per 2. Ya ini. Oke, dan ingat Z itu katanya AJP ditambah BNP, kan gitu. Nah, ini jadi Z-nya ganti. AJP ya sepertiga, ini X-nya tadi, ini BN-nya juga sama seperti itu. Ya. Di mana A, B ingat konstanta. Sehingga solusi ini, jadi Z ini sudah mengikuti solusinya ini tadi, persamaan Bessel. Dan ingat, bagaimana menentukan J sepertiga ini? Ini kembali sini. Ini JP-nya, ini bentuk umum untuk Newman-nya. Tinggal adik-adik substitusi saja. P-nya kan sudah ada nih, order fungsi Bessel-nya sudah ada. Oke. Kalau N-nya ya ini jalankan 0 sampai tak berhingga. Mungkin dalam persoalan nanti mungkin ada hitung sampai 3 suku atau maksimal 4 suku seperti itu. Jalankan maksudnya N sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, 1 sama dengan 2 saja. Ya. Oke. Nah, ini juga Ibu kasih catatan sedikit bahwa fungsi Bessel itu juga sering digunakan dan kita bisa analogikan dengan trigonometri. Nah, ini mungkin ada-ada masih ingat ya. Ya, fungsi Hankel atau sering disebut dengan fungsi Bessel jenis ketiga. Lambangnya H besar, P tetap order. Ya. Ini bentuknya ada imajinernya. Nah, ini bentuk ini mudah-mudahan kalian masih ingat bentuk eksponensial. Ini ada imajinernya, bisa diganti dengan cos dan sinus seperti ini. Nah, mungkin kita tidak sampai seperti ini ke sini ya. Mungkin kita cukup sampai Bessel dan Newman itu saja. Ya, Ibu hanya memperkenalkan saja. Oke. Nah, berikutnya ini tinggal contoh ya. Mudah-mudahan Ibu jelaskan ada PD, Bessel, kemudian sudah ada solusinya. Nanti kalau adik-adik dikasih soal, kalau adik-adik sudah tahu bahwa PD ini adalah seperti PD Bessel, berarti otomatis tidak usah adik menurunkan lagi. Oh, berarti kita pakai deret pangkat, masukkan ini, tidak usah. Karena bentuknya sudah PD Bessel, kalian bandingkan aja PD yang kalian mau selesaikan dengan PD rumus atau formula PD Bessel yang standar yang kita punya. Dan solusinya juga sudah ada, seperti itu. Langsung, tidak perlu dari awal lagi, dari mengambil deret dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa persamaan ya, persamaan diferensial yang bisa
direduksi atau disederhanakan menjadi persamaan diferensial Bessel ya. Nih, dimana nanti persamaan seperti ini disebut dengan persamaan Bessel termodifikasi ya. Jadi bukan bentuk standar lagi yang termodifikasi ya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kita punya PD ini, ternyata PD ini kita adalah merupakan PD Bessel di mana setiap X kita ganti dengan min IX. Ya, setiap X dari PD Bessel kita ganti dengan min, ada PD Bessel yang dekat ini. Ya, yang ini setiap X-nya kita ganti dengan min IX. Setiap X kita ganti dengan min IX. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Jadi kalau dia merupakan bentuknya serupa dengan Bessel dengan modifikasi X diganti dengan min IX, maka solusi persamaan Bessel termodifikasi ini juga merupakan persamaan atau fungsi Bessel termodifikasi pertama dan kedua. Ya, sehingga solusi umumnya atau solusi totalnya tinggal menjumlahkan solusi dari Bessel yang pertama dan Bessel yang kedua. Kalau ini solusi dari Bessel termodifikasi pertama dan termodifikasi kedua. Nah, karena ini ada J min IX, namanya kita simbolnya bukan J lagi, kita ambil ini I. Ini K besar untuk yang Newman dengan modifikasi X-nya itu min IX. Ya, bentuknya sama. Oke. Nah, hanya lambangnya saja. Kenapa Ibu perkenalkan ya? Sebenarnya Ibu tidak perkenalkan simbol khusus juga asalkan ini yang dimaksud, oh ini X-nya si Bessel diganti dengan min IX gitu. Tetapi beberapa buku kadang-kadang dia langsung menggunakan pada saat ada kasus Bessel termodifikasi, maka solusinya ya ini nanti tampil nanti supaya tidak bingung apa ini gitu. Ya, jadi kalau adik ketemu IVX dan di sini KVX, berarti ini adalah fungsi Bessel pertama termodifikasi, ini fungsi Bessel kedua yang termodifikasi, seperti itu. Ya. Nah, persamaan berikutnya ada juga namanya persamaan de Airy differential equation. Nah, ini juga dalam astronomi dan dalam fisika ya. Di mana bentuknya adalah seperti ini dia. Ya. Nah, persamaan ini juga bisa direduksi atau disederhanakan menjadi persamaan diferensial Bessel dan solusinya sama seperti solusi Bessel di mana P-nya ya ordernya itu adalah plus minus sepertiga ya. Di sini P-nya plus minus sepertiga. Jadi kalau adik-adik punya persamaan diferensial yang mau diselesaikan, ternyata adik bisa bawa dekat bentuknya ke seperti ini, jadi solusinya langsung ini, seperti itu ya, tidak perlu dari awal lagi. Nah, ini sudah yang termodifikasi, ini sudah ada II-nya. Oke. Nah, ada juga persamaan diferensialnya bentuknya ini. Ya, bentuknya ini. Nah, berbeda dengan persamaan Bessel dasar yang kita punya, ini ada A kuadratnya, kalau Bessel dasarnya kan tidak ada ini. Ya. Sehingga kalau bentuknya nanti seperti ini, PD-nya dekatnya ke sini, maka solusinya ya ini Bessel juga, tetapi ini apa namanya? Variabelnya AX. AX. Nah, ini sederhananya karena dia bentuknya sama persis, cuman ini yang berbeda, berarti bisa jadi ini kita pada saat mengumpamakan jadi X kuadrat yang di awal menjadi AX kuadrat. Ini sehingga menjadi AX. Ya, A-nya itu konstanta dia. Ya. Juga ya, persamaan yang bentuknya seperti ini. Ini juga bisa direduksi menjadi persamaan Bessel. Nah, seperti ini dia bentuknya. Sehingga solusi dari ini adalah ini. Ya, solusi bentuk PD ini adalah ini, di mana N kuadratnya ini adalah, ini dia,
bentuknya. Sehingga kalau sudah seperti itu, ini PD-nya, di mana N kuadratnya adalah seperti ini, maka solusinya adalah ini, berarti ini dia. Ya, jadi inilah solusi PD dari PD ini. Ya, ini. Oke. Nah, ini biasanya kita ketemukan untuk kasus-kasus peramatan gelombang, konduksi panas atau konduksi kalor, atau getaran membran, vibration of membrane, ya. Dimana biasanya sudah menyelesaikan bukan pakai koordinat kartesian lagi, pakai koordinat pola atau koordinat silinder atau koordinat pola. Ya. Nah, demikian penjelasan mengenai persamaan diferensial Bessel. Nah, di sini Ibu berikan ada 2 buah persamaan diferensial Bessel, ya. Ini Ibu sebut assignment 3. Silahkan untuk memahami konsep yang sudah kita pelajari, silahkan adik-adik coba selesaikan 2 buah persamaan ini. Seperti biasa, nanti yang NIM-nya ganjil mengerjakan yang ganjil, kemudian NIM-nya yang genap mengerjakan soal yang nomor 2, ya. Nah, Ibu minta adik mengerjakan persamaan diferensial Bessel ini tidak dari awal lagi. Apalagi di sini sudah disebut, ya, persamaan diferensial Bessel seperti itu. Jadi langsung saja bahwa ini kalau ini PD Bessel, berarti solusinya yang itu tadi, JPX sama dengan itu yang panjang itu. Dan solusi umumnya Y sama dengan AJPX plus BNPX kalau kita sebut dia Newman, dan selanjutnya. Nah, seperti contoh di depan, bagaimana langkahnya mengerjakan? Ya, bandingkan saja PD yang akan kita selesaikan dengan rumus umum persamaan diferensial Bessel yang kita punya 12.1 di awal itu, dan beberapa persamaan diferensial Bessel termodifikasi tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, kalau dia bentuk PD ini bisa direduksi atau disederhanakan sama persis ke PD Bessel, maka pakai solusi PD Bessel itu. Tetapi kalau solusi persamaan ini misalnya kita bisa reduksi dengan beberapa contoh persamaan Bessel termodifikasi tadi, ya berarti solusinya sesuai. Kalau termodifikasi yang pertama, ya berarti solusi PD Bessel yang dimodifikasi pertama, contoh soal yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi ada berapa? Ada 4 jenis persamaan Bessel yang ternyata bisa direduksi menjadi persamaan Bessel standar tadi. Kalau yang sesuai dengan nomor 4, berarti solusinya mengikuti yang 4. Kalau sesuai dengan nomor 3, bentuknya seperti ini, berarti solusinya ini. Seperti itu. Kalau bentuknya ini, berarti solusinya ini. Jadi adik tidak perlu menyelesaikan PD Bessel yang kita punya, mulai dari kita mengasumsikan sebuah fungsi yang pakai deret pangkat tadi. Tidak perlu langkah panjang itu. Adik bisa langsung kita bandingkan antara persamaan diferensial yang akan kita cari solusinya, kita bandingkan dengan persamaan diferensial Bessel standar atau persamaan diferensial Bessel yang termodifikasi. Sehingga kalau sudah sesuai dengan yang 1, yang 2, yang 3, dan seterusnya, kalau yang standar Ibu sebut 0, kalau sesuai dengan persamaan PD standar atau PD 0, PD 1, PD 2, Bessel 2, dan seterusnya, maka solusinya langsung saja. Seperti itu. Ya. Nah, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Silahkan mencoba pemahaman adik dengan menyelesaikan persamaan diferensial Bessel yang kita punya, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Selamat pagi.